Halo sahabat Christina Denai, berjumpa lagi dengan saya Paula Christina Hendrawati. Di video kali ini saya akan membahas tentang laporan arus kas. Yuk kita simak video berikut ini. Laporan arus kas adalah laporan yang meringkas seluruh kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan koperasi yang berkaitan dengan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Tujuan laporan arus kas yaitu: yang pertama, memperkirakan arus kas pada periode yang akan datang berdasarkan laporan keuangan periode sekarang. Yang kedua, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan koperasi dalam membayar kewajiban koperasi. Yang ketiga, landasan untuk pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja koperasi. Manfaat membuat laporan arus kas yaitu: yang pertama, memberikan informasi mengenai kemampuan koperasi dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, mengetahui besarnya kemampuan koperasi dalam membayar SHU anggota dan memenuhi kewajiban koperasi. Yang ketiga, mengukur dengan jelas keberhasilan sebuah koperasi. Ada dua metode dalam membuat laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Laporan arus kas menggunakan metode langsung disajikan dalam 3 kelompok, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk membuatnya dibutuhkan buku kas. Kelebihan menyajikan laporan arus kas menggunakan metode langsung adalah pembaca dapat mengetahui dan mengerti sumber dana dan penggunaan kas, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. Kelemahan menyajikan laporan arus kas menggunakan metode langsung yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dan mengumpulkan data. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung disajikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas. Penyusunannya berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat akun yang terdapat di laporan keuangan. Kelebihan menyajikan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung yaitu memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Kelemahan menyajikan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung yaitu masih adanya pengaruh transaksi yang belum direalisasi dan terdapat dalam kelompok investasi dan pendanaan yang tidak mempengaruhi kas. Sekarang kita belajar membuat laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Ada 2 cara untuk membuatnya.
Cara yang pertama yaitu kita terlebih dahulu membuat analisa sumber dan penggunaan dana. Langkahnya yaitu yang pertama, kita menyiapkan neraca 2 periode berturut-turut. Yang kedua, kita membuat 4 kolom yaitu sumber, persentase, penggunaan, dan persentase. Untuk mengisi kolom sumber dan kolom penggunaan ada rumusnya. Jika kelompok aset bertambah, maka masuk penggunaan. Untuk akumulasi penyusutan aset tetap, masuk sumber karena transaksi non-tunai. Jika kelompok aset berkurang, maka masuk sumber. Jika kelompok kewajiban dan ekuitas bertambah, maka masuk sumber. Jika kelompok kewajiban dan ekuitas berkurang, maka masuk penggunaan. Kolom sumber dijumlahkan dan kolom penggunaan dijumlahkan. Hasilnya sumber sama dengan penggunaan. Untuk persentase, setiap akun dibagi dengan jumlah sumber atau penggunaan. Lalu dijumlah persentasenya. Baik sumber dan penggunaan sama dengan 100%. Yang kedelapan, kita membuat format laporan arus kas dengan 3 kelompok aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Setiap akun yang masuk penggunaan diberi tanda kurung, sedangkan setiap akun yang masuk sumber tidak perlu diberi tanda kurung. Jumlahkan setiap aktivitas tersebut, lalu tambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Jumlah kas dan setara kas akhir periode harus sama dengan neraca di akun kas dan setara kas. Cara kedua, membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama, kita menyiapkan neraca 2 periode berturut-turut. Yang kedua, membuat format laporan arus kas dengan 3 kelompok aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi terdiri dari laba bersih ditambah penyusutan aset tetap ditambah aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Aktivitas investasi terdiri dari penyertaan dan aset tetap. Aktivitas pendanaan terdiri dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk mengisi akun di laporan arus kas, jika akun aset, maka akun di neraca periode sebelumnya dikurangi dengan periode sekarang. Jika akun kewajiban dan ekuitas, maka akun di neraca periode sekarang dikurangi dengan periode sebelumnya. Dari ketiga aktivitas tersebut, jumlahkan. Lalu tambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Jumlah kas dan setara kas akhir periode harus sama dengan di neraca akun kas dan setara kas. Berikut ini contoh neraca, analisa sumber dan penggunaan dana
dan laporan arus kas. Dari laporan tersebut, kita dapat menyimpulkan jika laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan hasilnya positif, maka menunjukkan bahwa koperasi tersebut sehat, sehingga koperasi dapat memenuhi seluruh operasinya, membayar kewajibannya, dan membagikan SHU anggota. Jika laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan hasilnya negatif, maka menunjukkan bahwa penerimaan kas lebih kecil daripada pengeluaran kas, sehingga dalam jangka panjang cadangan kas yang ada akan habis. Buat sahabat Christina Denai yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.